Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Negeri 1 Sindang, Kabupaten Indramayu yang luar biasa. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran biologi dengan materi organ pada tumbuhan. Pada video pembelajaran yang lalu, kita sudah membahas materi tentang jaringan pada tumbuhan. Marilah kita sekarang membahas materi tentang organ pada tumbuhan. Di dalam organ pada tumbuhan ini, kita akan membahas tentang apa itu organ pada tumbuhan. Organ tumbuhan dibangun oleh bermacam-macam jaringan yang bekerja sama menjalankan suatu fungsi. Secara umum, organ tumbuhan terdiri atas 4 bagian, yaitu 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga. Di dalam bunga ini nanti akan berkembang menjadi buah dan biji. Mari kita membahas satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Akar berkembang dari meristem di ujung akar yang tertutup oleh tudung akar atau kaliptra. Fungsi utama akar adalah A. Menyokong dan mengikat tubuh tumbuhan pada tanah, yang menyebabkan tumbuhan menjadi kuat dan tidak mudah tercabut. B. Tempat menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada akar. Contohnya, tanaman wortel. Wortel salah satu tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di akar. Kemudian ada tumbuhan lobak, ada tumbuhan kentang, dan lain sebagainya. C. Menyerap dan mengangkut air, garam-garam mineral, dan makanan. Akar melalui jaringan pembuluh yaitu xilem akan mengangkut air, garam, dan mineral dari dalam tanah akan didistribusikan ke daun. Kemudian plum akan menyalurkan hasil fotosintesis berupa glukosa dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, baik itu ke akar, ke batang, maupun ke daun. D. Sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Ada beberapa tumbuhan yang dapat diperbanyak dengan menggunakan akar. Contohnya tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe itu dapat diperbanyak dengan menggunakan akar. Bisa juga tumbuhan wortel. Tumbuhan wortel itu akarnya, buah wortel itu bisa diperbanyak menjadi individu-individu baru. Coba kita perhatikan gambar di depan, itu terlihat akar tumbuhan dibagi menjadi 2 macam, yaitu akar dikotil atau 2 kotiledon dan akar monokotil atau 1 kotiledon. Dari gambar di atas terlihat untuk akar monokotil itu terlihat akarnya berjenis serabut dan akar dikotil itu akarnya tunggang. Kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini terlihat perbedaan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kalau kita lihat dari tulang daun, terlihat pada tumbuhan monokotil, tulang daun sejajar atau melengkung. Untuk tumbuhan dikotil, itu tulang daun menyirip atau menjari. Kemudian kita lihat batang. Pada batang, itu terlihat berkas pembuluh tersebar. Kemudian pada tumbuhan dikotil, berkas pembuluh tersusun dalam satu lingkaran. Kemudian kita lihat pada bunga. Untuk tumbuhan monokotil, bagian perhiasan bunga hanya terdiri dari 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, itu bagian perhiasan bunga terdiri dari 2, 4, 6, atau kelipatannya. Kemudian kita lihat akar. Pada tumbuhan monokotil, itu sistem akarnya serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil, itu sistem akarnya tunggang. Kemudian kita perhatikan, tudung akar berasal dari bagian meristem apikal yang disebut kaliptrogen dan tersusun dari sel-sel parenkim. Pembelahan meristem pada akar tumbuhan akan membentuk 3 zona, yaitu 1. Zona pembelahan sel, 2. Zona pemanjangan sel, dan 3. Zona
pendewasaan sel. Dari anatomi struktur akar, berturut-turut dari luar ke dalam adalah epidermis, korteks, endodermis, dan stel atau silinder pusat. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada penampang akar yang sudah diperbesar dengan pembesaran lebih dari 1000 kali. Itu terlihat ada zona pembelahan sel, ada zona pemanjangan sel, dan ada zona pematangan sel. Kemudian kita lihat dari struktur akar itu ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, dan ada stele atau silinder pusat. Kita bahas satu persatu. Epidermis pada akar tersusun dari selapis sel rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Dinding selnya tipis dan bersifat semi-permeable. Yang B adalah korteks. Korteks adalah tersusun dari banyak lapisan sel yang berdinding tipis. Selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak terdapat ruang antar sel. C. Endodermis. Endodermis akar tersusun dari selapis sel rapat tanpa ruang antar sel, terletak di sebelah dalam korteks. D. Stele atau silinder pusat. Stele akar terletak di sebelah dalam endodermis. Stele tersusun dari bermacam-macam jaringan, yaitu jaringan perisikkel atau perikambium, jaringan fasis atau berkas pembuluh angkut, dan jaringan empulur. Ya, tadi sudah kita jelaskan tentang akar. Sekarang kita masuk tentang batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Pada awalnya, pertumbuhan batang berasal dari batang lembaga embrio di dalam biji dan berkembang dari meristem apikal. Fungsi utama batang adalah A. Menegakkan tubuh tumbuhan, B. Menghubungkan bagian akar dan daun, C. Tempat cadangan makanan, D. Alat perkembangbiakan vegetatif. Pada batang itu ada tempat cadangan makanan. Nah, ada beberapa tumbuhan yang memang menyimpan cadangan makanannya pada batang. Contohnya, tumbuhan tebu. Tumbuhan tebu itu menyimpan cadangan makanannya pada batang. Makanya, kalau kita memakan batang tebu akan terasa manis. Itu adalah tempat hasil fotosintesis berupa glukosa yang disimpan pada cadangan makanan. Kemudian, alat perkembangbiakan vegetatif pada batang ini bisa kita gunakan untuk memperbanyak tanaman dengan cara menanam batang sehingga batang menjadi individu tanaman baru. Contohnya pada tumbuhan ubi jalar atau ubi kayu dan beberapa jenis tanaman lainnya. Kemudian batang tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu batang dikotil dan batang monokotil. Mari kita bahas satu persatu. Batang dikotil, jaringan penyusun batang dikotil dari luar ke dalam adalah sebagai berikut, yaitu epidermis, korteks, endodermis, empulur, kambium, plum, xilem, dan jari-jari empulur. Kita perhatikan penampang batang, terlihat di situ ada jaringan epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada empulur, ada kambium, ada plum, ada xilem, dan ada jari-jari empulur. Pada batang dikotil, jaringan plum dan xilem itu akan melingkar di sekitar kambium. Kemudian kita lihat batang monokotil. Batang monokotil memiliki meristem apikal yang kecil dan tersusun dari epidermis, meristem dasar, dan ikatan pembuluh. Pada batang monokotil terlihat ikatan pembuluh yaitu plum dan xilem itu tersebar, tidak seperti pada batang dikotil yang mengumpul di dalam lingkaran. Kalau batang monokotil itu tersebar di seluruh bagian batang tumbuhan. Kita bahas satu persatu. Lapisan penyusun batang dari luar ke dalam. Yang pertama adalah epidermis. Terdiri atas selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding sel bagian luar dilengkapi dengan kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. B. Korteks. Terdiri atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis tersusun tidak teratur sehingga terbentuk ruang antar sel. Sel kolenkim dan sel skerenkim yang berfungsi menyokong dan memperkuat tubuh tumbuhan. C. Stele atau silinder pusat. Terdiri atas sel-sel parenkim dan berkas pengangkut xilem atau plum. Stele batang terletak di sebelah dalam batang. Mari kita perhatikan perbedaan morfologi batang dan akar. Organ yaitu ruas ternyata di batang ada, di akar tidak ada. Kemudian daun di batang ada, di akar tidak ada. Bulu di batang tidak ada, di akar ada. Tudung di batang tidak ada, di akar ada. Cabang di batang ada dan di akar ada.
Itulah perbedaan morfologi batang dan akar. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu daun. Daun merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tumbuh pada ranting atau batang. Fungsi daun bagi tumbuhan: A. Tempat terjadinya peristiwa fotosintesis. B. Alat reproduksi vegetatif. Ada beberapa tumbuhan yang bisa memperbanyak diri dengan cara daun yang berguguran di tanah kemudian akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya tanaman cocor bebek. Itu salah satu tanaman yang daunnya setelah jatuh ke tanah kemudian menjadi individu baru. C. Tempat penguapan atau transpirasi. Daun itu sebagai tempat untuk penguapan air dari dalam tubuh tumbuhan, maka terjadi peristiwa transpirasi pada daun. D. Daun juga sebagai organ pernapasan atau respirasi, karena di daun terdapat stomata atau mulut daun yang akan mengambil karbon dioksida pada waktu siang hari dan mengeluarkan oksigen. Kemudian pada malam hari, organ stomata akan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. E. Fungsi daun sebagai tempat terjadinya pelepasan air atau gutasi. Apabila kadar air di dalam tubuh tumbuhan berlebih, maka daun akan melepas air melalui peristiwa gutasi. Daun tersusun dari 4 jaringan, yaitu jaringan dermal atau epidermis, jaringan dasar atau mesofil, dan jaringan pembuluh, serta D adalah jaringan sekretoris. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu jaringan daun yang sudah diperbesar dengan pembesaran 1000 kali. Nah, di situ terlihat ada epidermis atas, kemudian jaringan palisade, ada jaringan bunga karang, dan epidermis bawah. Serta ada kutikula, kemudian ada pembuluh xilem dan fulum, ada stomata daun atau mulut daun, dan ada sclerikim yang akan memperkuat daun. Kita bahas satu persatu, yaitu jaringan dermal atau epidermis. Jaringan dermal atau epidermis daun tersusun dari selapis sel-sel kompak. Dinding selnya dilapisi kutikula atau lilin dan di antara sel-selnya terdapat stomata atau mulut daun. B. Mesofil. Mesofil merupakan bagian yang berisi kloroplas atau klorofil sebagai bahan untuk peristiwa fotosintesis. C. Jaringan pembuluh atau berkas pembuluh. Jaringan pembuluh pada daun membentuk suatu ikatan yang disebut tulang atau urat daun. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Tuh, kalau akar, batang, dan daun itu adalah alat reproduksi vegetatif, sedangkan bunga adalah alat reproduksi generatif yang muncul pada saat tumbuhan telah mencapai usia tertentu. Fungsi bunga adalah sebagai organ reproduksi dan tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Di dalam buah terdapat biji yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Bunga berasal dari modifikasi batang dan buah berasal dari bakal buah yang telah dibuahi. Struktur bunga yang sempurna terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. A. Dasar bunga atau reseptakel. B. Perhiasan bunga atau periantium, meliputi kelopak atau calik dan mahkota atau korola. C. Benang sari atau stamen atau gamet jantan. D. Putik atau pistilum atau gamet betina. Mari kita perhatikan gambar bunga berikut ini. Nah, di sini terlihat ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, ada mahkota bunga, ada kepala sari, ada benang sari, ada kepala putik, ada tangkai putik, dan bakal buah. Nah, ini adalah gambar dari bunga sempurna. Kita bahas satu persatu. Dasar bunga atau reseptakel. Dasar bunga merupakan ujung percabangan yang berhenti pertumbuhannya dan menjadi tempat tumbuhnya perhiasan bunga dan kelamin bunga. B. Perhiasan bunga atau periantium. Perhiasan bunga disusun oleh 2 unsur daun steril, yaitu 1. Daun kelopak atau sepal menjadi kelopak bunga. 2. Daun mahkota atau petal menjadi mahkota bunga. C. Benang sari atau stamen. Benang sari tersusun dalam 1 atau 2 lingkaran. Benang sari memiliki kepala sari atau anter yang berbentuk bulat, lonjong atau bulat telur yang terdapat ruang sari atau TK.
Ruang sari terdiri atas dua kantong serbuk sari, ya, atau loculomentum atau tepung sari. Serbuk sari merupakan gamet jantan. Makanya benang sari atau stamen itulah adalah gamet jantan. D. Putik atau plastilum. Putik terletak di pusat bunga. Putik tersusun dari satu atau lebih daun buah atau karpel. Putik tersusun dari beberapa bagian, yaitu 1. Bakal buah, 2. Tangkai putik, 3. Kepala putik. Bakal buah atau ovarium merupakan tempat terdapatnya sel telur atau ovum. Sel telur merupakan gamet betina. Makanya putik atau plastilum itu adalah gamet betina. Tangkai putik atau stilus merupakan suatu saluran sempit untuk lewatnya serbuk sari pada saat pembuahan. Tangkai putik berfungsi menyokong kepala putik. Kepala putik atau stigma merupakan bagian paling atas dari putik sebagai tempat melekatnya serbuk sari pada saat terjadinya penyerbukan. Demikian materi hari ini. Hari ini kita akan melakukan uji diri 2.2. Marilah kita jawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar. 1. Sebutkan 4 organ pada tumbuhan. 2. Sebutkan 4 struktur anatomi akar tumbuhan. 3. Sebutkan 5 perbedaan morfologi akar dan batang tumbuhan. Sebutkan 5 jaringan penyusun daun tumbuhan. Sebutkan 4 bagian struktur bunga sempurna. Kalian kerjakan, dan demikian pembelajaran hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan materi sifat dari tumbuhan, yaitu sifat totipotensi yang ada pada tumbuhan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.